Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat mengikuti daring pada minggu ini. Anak-anak semuanya, 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang bab toharoh. Nah, untuk pertemuan ini juga tetap bab toharoh. Kini kita akan membahas tentang istinja. Dan nanti setelah kita bahas istinja, bab haid. Nah, untuk lebih jelasnya, baiklah kita ikuti bersama-sama pembahasan tentang istinja dan haid. Namun sebelumnya, marilah kita baca doa dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, baiklah, marilah kita konsentrasi sejenak. Kita akan bahas tentang bab istinja. Istinja adalah merupakan salah satu tata cara bersuci. Pengertian istinja menurut bahasa adalah terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Hukum melaksanakan istinja adalah wajib bagi orang yang baru saja buang air besar atau buang air kecil. Adapun adab buang air adalah yang pertama, mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk kamar mandi. Kemudian yang kedua, membaca doa pada waktu masuk kamar mandi. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kanan sewaktu keluar dari kamar mandi. Yang keempat, membaca doa pada waktu keluar dari kamar mandi. Doa keluar dari kamar mandi adalah Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kemudian yang kelima, pada waktu buang air hendaklah memakai alas kaki. Yang keenam, istinja hendaklah dilakukan dengan tangan kiri. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk istinja ada 2. Yang pertama air, yang kedua selain air. Nah, selain air itu termasuk benda keras dan kesat, contoh batu, kertas, daun, tisu, dan lain-lain. Kemudian cara istinja. Cara beristinja dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, baik air besar maupun air kecil, dengan air sampai bersih. Saya ulangi lagi, membasuh atau membersihkan tempat keluarnya kotoran itu dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, baik buang air besar maupun air kecil, dengan batu kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Yang ketiga, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, baik dari buang air besar maupun buang air kecil, itu dengan menggunakan batu atau benda kesat lainnya sampai bersih.
Adapun batu atau benda kesat tersebut sekurang-kurangnya 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 permukaan. Nah, syarat-syaratnya adalah yang pertama, batu atau benda kesat tersebut harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, batu tersebut bukan termasuk benda yang dihormati. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 kali usapan dan sampai bersih. 4. Najis yang akan dibersihkan belum sampai kering. Yang kelima, najis tersebut tidak pindah dari tempat keluarnya. Dan yang keenam, najis tersebut tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpercik oleh air. Kemudian, hal-hal yang dilarang sewaktu buang air. Yang pertama, larangannya pada waktu buang air itu antara lain 1. Buang air di tempat terbuka. Yang kedua, buang air di air yang tenang kecuali air tersebut besar atau danau. 3. Buang air di lubang-lubang karena kemungkinan ada binatang yang terganggu di dalamnya. Yang keempat, buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Kemudian larangan lagi yang kelima, buang air di bawah pohon yang berbuah. 6. Dilarang bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali sangat terpaksa. 7. Larangan yang ketujuh adalah menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang ke-8, dilarang membawa ayat Al-Quran. Nah, itu pembahasan tentang istinja. Sekarang kita melangkah pada pembahasan haid. Haid, pengertian haid menurut bahasa adalah mengalir. Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, keadaan sehat dalam beberapa waktu tertentu, bukan karena melahirkan dan bukan karena ada penyakit dalam rahim. Haid merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi perempuan ketika ia beranjak dewasa. Dan ini menjadi awal perempuan dibebani berbagai hukum syara atau istilahnya sudah mukallaf. Kemudian siklus haid. Haid itu paling cepat atau paling sedikit sehari semalam. Jadi keluarnya darah haid itu paling sedikit sehari semalam dan paling lama 15 hari. Sedangkan kebiasaan haid adalah seminggu, bisa 6 sampai 7 hari. Kemudian masa suci antara 2 haid paling sedikit 15 hari 15 malam. Dan paling lama tidak ada batasnya. Karena ada perempuan yang hanya mengalami 1 kali haid selama hidupnya. Tetapi sangat jarang ya. Biasanya masa suci berlangsung 23 atau 24 hari. Kemudian hal-hal yang dilarang pada waktu haid adalah sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, memasuki masjid, dan tawaf. Demikian ringkasan tentang masalah haid. Nah, mudah-mudahan bisa difahami oleh anak-anak semuanya. Dan untuk mengukur kefahaman anak-anak, ada 5 soal latihan. Tolong dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, insya Allah
pada pertemuan tatap muka akan kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama, jelaskan pengertian istinja dan bagaimana hukumnya. 2. Jelaskan adab buang air. Yang ketiga, tunjukkan beberapa cara beristinja. 4. Jelaskan larangan pada waktu buang air. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan haid dan terangkan siklus haid. Demikian materi istinja dan haid yang sudah kita pelajari bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan ataupun salah ketik pada minggu kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.